Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mikom, senang sekali rasanya saya Sufian Malisa dapat kembali hadir di tengah-tengah Sobat Mikom pada acara podcast Bincang Sultra. Nah Sobat Mikom, perlu Vian kasih tahu, podcast Bincang Sultra ini merupakan salah satu program yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana di dalamnya kita akan membahas berbagai isu yang menarik dengan beberapa narasumber yang menarik juga. Bukan salah satunya, ini kayaknya main keroyokan ya. Soalnya kita dapat tamu spesial dari Dinas Kominfo Kabupaten. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sibuk, yang mau meluangkan waktunya hadir pada podcast Bincang Sultra kali ini. Siapakah mereka? Mereka ya. Beliau maksudnya. Beliau ini ada dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Buton. Selamat siang Bapak. Ada Kadis Kominfo Kabupaten Kolaka. Selamat siang. Ada Kominfo Kabupaten Kota Bau-Bau. Hai, siap. Hai. Wah, segar sekali kayaknya ya. Hai, gitu. Benar. Dan ada Kadis Kominfo Kabupaten Buton Selatan. Wah, manja sekali. Manja banget. Manja sekali. Manja dan banget. ada Kepala Bidang IKP dari Konawe, Kabupaten Konawe. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang-bincang santuy dan manja di sini ya Pak. Di sini kita jangan ada tegang-tegang Pak. Santuy dan manja ya. Santuy dan manja, benar sekali. Sebelumnya sebenarnya saya sangat merasa istimewa. Istimewa karena saya berbincang dengan orang-orang hebat dari kabupaten yang ikut memajukan Dinas Komunikasi dan Informatika di kabupaten tentunya. Ibu, Bapak, hari ini kita ngobrol-ngobrol santuy ya. Kita seumuran ya Pak di sini ya. Jadi jangan ada yang tegang-tegang. Ini saya mungkin ada sedikit pertanyaan. Banyak pertanyaan sebenarnya dari Sobat Mikom. Sebenarnya keberadaan Dinas Kominfo di kabupaten itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari Bapak yang ganteng berbaju merah ini dulu. Kadis Kominfo Kota Bau-Bau. Baik. Jadi kalau ditanya seberapa penting sih Dinas Komunikasi Informasi, dulu kita kenal ada namanya DPN ya, penerangan yang menjadi halo-halo dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, kehadiran Kominfo sebetulnya diharapkan ada menjadi corong pemerintah. Jadi apapun yang terjadi di tengah dilakukan pemerintah, baik kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, itu melalui Kominfo akan bisa ditahu oleh masyarakat secara langsung. Jadi kalau jadi Kominfo itu kehadirannya kalau ditanya seberapa penting? Sangat penting. Sangat penting. Sekali. Kalau menurut Bapak berbaju putih ini sangat kayaknya kayaknya ya. Ya terima kasih ya terkait peran dan fungsi Kominfo di pemerintahan daerah dalam ini sangat penting, apalagi sekarang dengan sistem era reformasi ini, era digitalisasi, hampir semua ya dalam melakukan aktivitas kita di pelayanan publik itu sudah terkoneksi dengan aplikasi, di mana tentu pengelolaan ini dari Dinas Kominfo dan yang menjadi dinding sektornya. Oleh karena itu integrasi pembangunan yang ada di daerah. Itu tentunya akan dijadikan Kominfo ini sebagai pemersatu dari masing-masing provinsi tersebut, sehingga tugas-tugas pokok dari Diskominfo itu seperti wali data, pelayanan publik bidang komunikasi dan telekomunikasi itu dapat kita lakukan dengan baik, khususnya apalagi sekarang sudah pemerintahan berbasis elektronik. 4.0 Pak, generasi 4.0. Benar sekali. Seperti itu barangkali. Kami berharap ya teman-teman Kominfo ini punya komitmen yang kuat bagaimana membangun pelayanan publik di bidang telekomunikasi. Kami berharap juga ya Dinas Kominfo ini sudah menjadi dinas primadona ya. Primadona di daerah ya. Sehingga harapan kami kalau di Kolaka sendiri
Ya, alhamdulillah kami sudah lengkap semua karena pimpinan kami, bupati kami sangat merespon dengan tugas-tugas Kominfo ya. Dan mungkin teman-teman dari Kominfo lain bisa kami nanti jalan-jalan untuk melihat apa sih yang kami lakukan di Kolaka. Karena saya mendengar tadi banyak keluhan dari teman-teman ya. Iya benar Pak. Dari teman-teman kepala dinas ya, bahkan sangat miris juga masih ada kepala dinas Kominfo di daerah itu dipandang sebelah mata ya lewat ini mungkin kami berharap ya bisa mungkin teman-teman melihat bagaimana kebijakan Bupati Kolaka terkait dengan pembangunan infrastruktur ya atau pembangunan yang lainnya khususnya di bidang dinas Kominfo. Dinas Kominfo sendiri. Kami sudah punya jaringan optik, punya tower dan sebagainya. Kami juga sangat berterima kasih atas respon dan dukungannya Bapak Kepala Dinas Provinsi yang telah berkunjung ke Kolaka dan memberikan kami semangat ya. Jadi satu harapan kami bagaimana kita Dinas Kominfo ini dapat perhatian khusus ya. Perhatian khusus. Apalagi sekarang kita lagi gencar-gencarnya penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Ini juga dapat membantu semua ya, dan hampir semua OPD menggunakan aplikasi. Ya. Bahkan pemerintahan desa pun dengan Sikudesnya juga kita yang melayani Kominfo. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap ya perhatian pemerintah kepada Dinas Kominfo ini sudah tidak lagi dipandang sebelah mata ya. Iya. Itu harapan kami. Harus sudah diperhatikan sekali Ya. ya Pak. Karena keberadaannya sendiri pun dari Kominfo ini adalah ibarat jantung pemerintahan sebenarnya. Informasi-informasinya tuh sudah jelas harus melalui Kominfo dulu, tidak boleh langsung disebarluaskan seperti itu. Menanggapi 3 fungsi yang ada di Dinas Komunikasi Kabupaten dan Kota sendiri itu kan ada 3 fungsi Bu. Hal yang paling ingin ditekankan dari 3 fungsi ini tuh menurut Ibu dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan itu seperti apa? Ya, kalau tadi dibilang Kominfo itu penting, kalau saya mau tambahkan satu lagi, Kominfo itu sangat strategis. Dia punya fungsi informasi, berarti segala macam informasi harus ada di Kominfo. Kemudian siapa yang akan mempublikasikan, ada fungsi komunikasi. Nah itu ada dua ininya. Informasi dan komunikasi. Kemudian di Dinas Kominfo ini ada 3 urusan yang punya tupoksi daripada Dinas Kominfo. Benar sekali. Yang pertama adalah komunikasi dan informatika, kemudian yang kedua adalah persandian, dan yang ketiga itu kalau tidak salah data statistik. Ya, ketiga itu sangat penting di Pemda, khususnya kita di Buton Selatan itu betapa pentingnya. Dan ini dibutuhkan kolaborasi semua OPD, semua desa, semua kecamatan, dan kita butuh dukungan dari provinsi sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Jadi intinya adalah kolaborasi. Ya. Kalau untuk Bapak Sudirman sendiri selaku Kadis Kominfo Buton ya Pak ya, Kabupaten Buton, menanggapi mungkin isu-isu yang bilang sebenarnya keberadaan Kominfo itu untuk masyarakat ya Pak, masyarakat yang belum tahu tentang tugas dan fungsinya Kominfo yang sudah disebutkan dengan Ibu Kadis tadi, bahwa Kominfo itu sebenarnya sama dengan Kominfo pusat, hanya memblokir saja tugasnya. Seperti itu. Menanggapi pasti banyak. Hal itu masih banyak perspektif di masyarakat begitu. Bapak menyikapi ini sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Buton, apalagi kita tahu ya Pak, warga Buton ya pasti masih sangat minim teknologi. Untuk di pedalamannya, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, makasih banyak. Terus terang memang daerah kami itu masih banyak istilahnya blank spot. Bukan lagi blank, WTS. Jadi Bapak mungkin baru dengar ada istilah WTS. Wilayah tanpa sinyal. Wilayah tanpa sinyal. Alhamdulillah Pak Kadis Provinsi kemarin kerja bantu kami lewat Menko Polhukam. Buton dapat 8 titik. Terima kasih banyak Pak Kadis atas bantuannya dalam mendukung kami dalam menghilangkan WTS tadi. Karena wilayah tanpa sinyal ya Pak ya. Kalau WTS masih banyak, masyarakat belum bisa berkomunikasi lewat
Keren juga istilahnya. Iya, keren. Jadi WTS itu istilahnya kita wilayah tanpa sinyal. Jangan di Grandnya itu Jangan dengerin. Dan itu masih terus diupayakan ya Pak Kadis, biar bisa maksimal. Soalnya kan tahun 2022, kalau kata anak-anak tahun 2022 gitu loh. Seperti itu kalau kata anak gaul Kota Kendari sendiri. Oke, jadi Sobat Mikom, pentingnya Kominfo itu yang sudah disebutkan oleh para kadis yang ada di sini itu sangat penting, terus sangat-sangat harus dibutuhkan untuk pemerintahan, masyarakat dan semuanya pokoknya. Dan sudah ada beberapa wilayah juga, salah satunya Kabupaten Buton yang sudah mengupayakan supaya tidak ada lagi yang namanya WTS, wilayah tanpa sinyal. Jadi seperti itu ya Pak. Selanjutnya saya ingin ada hal menarik lainnya lagi yang ingin saya bahas. Itu terkait dengan manajemen sistem informasi. Kayaknya kalau kita berbicara sistem manajemen informasi itu tidak enak kalau kita tidak bertanya langsung kepada para ahlinya yang ada di sini ya. Saya ingin tanya ke Bapak yang berbaju merah. Aduh, dari tadi tuh mempesona sekali duduk di samping saya begitu. Jadi saya agak deg-degan begitu. Saya terbalik, saya deg-degan. Bagaimana sih keadaan manajemen informasi yang ada di Kota Bau-Bau sendiri? Dalam hal ini Kominfo sendiri. Jadi untuk ini kan kita di awal tahun ya, tahun 2022. Dan untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di Kominfo itu mengacu di dua isu strategi yang ada di Kota Bau-Bau yang berhubungan dengan bidang komunikasi dan informatika. Yang pertama adalah isu yang kita angkat untuk kemudian kita programkan di 2022 ini adalah bagaimana pelayanan publik yang berbasis TIK. Ya, berbasis TIK. Ini karena memang masyarakat kita pun sekarang terutama warga Kota Bau-Bau yang saat ini kebutuhan akan TIK ini sangat penting. Sehingga ini harus disahuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau. Di samping itu memang saat ini semua dinas yang saat ini pelayanannya memang dia membutuhkan teknologi informasi ini. Sehingga memang kami dalam hal ini menjawab isu itu, maka program-program itu kita ambil untuk kemudian kita tuangkan di 2022 dengan menggandeng semua OPD yang ada di Kota Bau-Bau. Kemudian isu yang kedua yang kami bangun sehingga nanti programnya di tahun 2022 ini adalah bagaimana sistem informasi yang terintegrasi di semua OPD. Karena yang jadi kendala semua kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sifat subjektif dari OPD masing-masing yang mempertahankan egonya, yang kemudian menjadi juga ujuk-ujuk mungkin tidak punya kegiatan sehingga mengambil area kegiatan yang harusnya dikerjakan oleh Kominfo sehingga mereka nanti membuat aplikasi, membeli server, itu kan sebetulnya mengambil wilayah tugas yang seharusnya dikerjakan oleh komunikasi dan informatika. Inilah pentingnya kita forum, mungkin kita nanti membentuknya forum Kominfo Sulawesi Tenggara atau apa namanya, sehingga kita kompak bersatu, kita tidak dipandang sebelah mata, sehingga nanti seolah-olah di dinas-dinas yang ada di kabupaten kota itu yang penting cuma PU, Bapeda ini, sehingga kita menjadi kelas 2 di negeri di mana kita seharusnya menjadi nomor 1. Karena maaf ya, kita berbicara Kominfo itu apa yang keluar dari mulutnya Kominfo itu adalah merupakan kebijakan dari pemerintah, dari atasan kita. Wali kota kita tidak bisa mengeluarkan statement, makanya bedanya kerja wartawan dengan kerjanya kita. Karena mereka tidak ada pertanggungjawaban. Kita ini ada pertanggungjawaban langsung ke atasan kita ketika membuat statement atau pemberitaan. Nah, untuk yang isu yang kedua ini, kami berupaya supaya OPD yang dalam lingkup pemerintah Kota Bau-Bau itu menyadari sepenuhnya bahwa wilayah kerja mereka ini, sehingga di tahun 2021 kemarin ada beberapa program mereka mau beli server di 2020. Saya bilang, kenapa mau pasang server? Ada kan server yang memang kalau di Kolaka servernya Simdaknya ada, ini luar biasa memang. Kolaka ini juga bisa menjadi percontohan buat kita di kabupaten kota. Kan inilah gunanya kita forum Kominfo, forum konfirm gini. Kita bisa mengambil petik kayak di Kolaka itu ternyata dia server Simdak yang seharusnya berada di keuangan malah dikelola langsung oleh Kominfo. Ini mungkin yang harus kita contoh. Kemudian juga mungkin programnya Kota Buton yang luar biasa dengan ini saya dengar ada programnya loh Buton untuk menghadirkan program Kominfo Pusat yang bekerja sama dan menghadirkan pelatihan digital kepada UKM pelajar dan ini. Nah, itu juga inilah saya bilang gunanya jadi Pak Ridwan Badala
Kepala Dinas Kominfo Provinsi. Iya, Bapak Ridwan Enak Bandar. banget sih lo. Jadi begini Boleh Pak, ini acaranya beliau nih Pak. Boleh. Begini saya sebutnya disorot kamera saya ya. Enggak nanti saya sebutnya agak haru dengan Buto sama Kolaka ini sebentar. Karena ini Kolaka kok dapat lihat WTS-nya 8 untuk membebaskan WTS-nya ya. Saya sebetulnya kemarin udah mengusul loh Mbak. Oh, sudah Saya mengusul. begini kan di bawah-bawah itu sebetulnya bukan anak Pak Kolaka kalau wilayah kota itu sebetulnya identik dengan tidak ada lagi yang black spot. Sebetulnya itu kemudian tidak ada lagi yang melek teknologi, tidak lagi identiknya seperti itu. Tapi kita mau apa? Masyarakat masih dalam kondisi seperti itu. Iya. Makanya kemarin gubernur panggil saya sini. Oh. Di rumah makan sini. Saya bilang, kenapa? Kenapa Pak Gub? Kita membuka rahasia dapur ya. Oh tidak apa-apa. Pak Gub. Dia bilang, kau buat permohonanmu. Kasihkan Bapak Kadis ganteng ini. Tapi Iya. siapa? Saya kan baru jadi PLT waktu itu belum jadi Kadis. Oh ini tuh Kadis Provinsi Pak Ridwan Iya. Bandar. Enggak apa-apa. Ini beliau yang punya. Saya sudah masukkan itu loh. Di short dong kasih Iya, di bulan close besar up saya coba nih. di close up. Di close up Ditandai ya. muka Pak Kadis ini ya. Di close up. Jadi saya sudah memasukkan permintaannya tetapi di bawahnya candaan tetapi ini penting. Iya. Kita memang tidak black spot Pak, tapi kita sekarang ini bekerja holistik dengan kan semua kita bekerja sekarang terintegrasi dan holistik untuk Iya. sama dengan dinas. Jadi kita holistiknya, terintegrasinya contohnya pengembangan pariwisata di Batu Sori, pengembangan pariwisata di ini kita upayakan tidak ada black spot sehingga orang tidak kehilangan signal ketika di wisata. Iya, benar. Saya di Batu Sori itu yang titiknya agak lemah. Makanya saya mintalah sama Bapak Ridwan Badala, SPDE, MM, calon kandidat doktor, Amin ya robbal alamin. kandidat doktor, tolong ya, biar aja butuh gitu loh. Saya nambahin Pak, mungkin ini bukan kepentingan pribadi. Ya, bukan. Untuk kepentingan Ya, bersama. betul. Menyatukan satu tujuan itu Ya, susah betul. gampang. Jadi mungkin disinilah tempatnya. Ya, kita kan begini Pak, mohon maaf ya. Di OPD itu sekarang ada memang tujuan dasar pemerintah memang kita kerjanya holistik, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi kita saling mendukung ketika ini dilaksanakan ini kita menyiapkan kita kemarin holistiknya membawa dengan dinas pariwisata. Kominfo apa yang ada untuk mengembangkan tujuan yang ada di titik-titik wisata itu. Nah, itu tuh. Curhatlah ini Pak Wali Kota saya bahwa ada yang baru di Batu Sori mengulang lagi cerita yang tadi. Saya lagi makan di luar makan di rumah makan salah satu rumah makan yang terbesar juga di Bau-Bau. Iya. Lagi makan. Saya panggil Pak Sekda, cepat kok. Ada itu mantan mahasiswa aku yang saya bilang siapa Pak? Kadis Kominfo Provinsi, cepat kok pergi cepat. Bayangkan jam 12 malam ya. Pak Kadis. Jam 12 malam. Pak Gubernur kan itu jadinya jam 11 Pak kasihan setengah 12. Saya pulang mengetik di rumah sampai jam 12. Saya boleh itu maafku itu di hotelnya beliau Kadis Kominfo. Direspon ya. Nanti direspon. Alhamdulillah. Saya kira itu Pak. Oh, saya kira itu. Tapi memang tapi kita perlu apresiasi. Iya. Beliau ini berniat memajukan Kabupaten Ya, Buton Kota Bau-Bau. Selatan. Ya, Sorry, mohon maaf. ini Kota Buton Bau-Bau. Selatan, ya. Kota Bau-Bau. Daerah yang beririsan. Jadi semangatnya masih sangat luar biasa. Ya. Ya sesuai sih Pak dengan bajunya hari ini semangatnya terlalu membara kan. Kalau merah itu Kadis Kominfo ada nggak? Kadis Kominfo Provinsi ada nggak? Nanti iya, disampaikan ya. nanti saya Pak. Telkom. Oke, Sobat Mikom, berbicara tentang sistem perencanaan informasi atau manajemen informasi, kayaknya kurang rasanya kalau kita tidak bertanya langsung kepada ibu yang cantik ini selaku Kabid IKP. Paling banyak anggarannya. Paling banyak anggarannya, hai. Kabid Paling banyak, IKP. paling sadis anggarannya, hai. Paling sadis anggarannya. Kabid IKP Kabupaten Konawe. Bajunya abu-abu. Iya. Jangan ditanya berapa anggarannya karena kita malu. Oh iya. Ibu, untuk Kabid IKP sendiri, kita bicara tentang Kabupaten Konawe sendiri. Bagaimana sih Bu perencanaannya, perencanaan sistem informasi yang ada di Konawe sendiri? Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, seharusnya yang ada di sini mungkin ke kepala dinas saya, tapi kepala dinas saya hari ini ada juga acara. Ada juga acara? Pelimpahan wewenang ke saya. Iya, Pak. Kalau saya bidang IKP kemarin ini di tahun 2022 ini insya Allah baru kami mau membentuk tim Kelompok kasih masyarakat. Kelompok. Terus SP4N lapor saya alhamdulillah sudah jalan dan itu bagus respon masyarakat maupun OPD bagus. Dan terkait daripada terobosannya Konawe
yang seperti Bapak Kadis Kominfo bilang tadi. Harus berani. Harus berani. Kami Konawe alhamdulillah tahun ini dapat juga seperti yang Bapak dapat di Buton, kerjasama dengan Masya Allah. Kominfo Kota Makassar. Insya Allah penandatanganan MOU Amin. di tanggal 8 Februari. Februari, iya Senin, dengan Bupati dengan pihak mereka. Kami dapat jatah 10.000. Wow. 10.000 peserta. Ya 10.000 peserta. Sel menyusul. Amin, amin. Dan mungkin menyinggung daripada anggaran kami. Seperti anggaran. Tapi jangan gede sangat besar. Tahun ini kami sudah ambil alih media. Nah, Kemarin-kemarin kan masih dikelola sama Kabak Humas. Karena kami Konawe masih ada Kabak Humas. Tapi alhamdulillah 2022 ini untuk media sudah disorong ke Kominfo karena memang sudah wilayahnya Kominfo. Melihat anggaran yang begitu besar 4,6 miliar dan Untuk media? Itu media saja. Dan untuk menghindari adanya media-media yang tidak jelas. Ya, tidak jelas atau dibilang abal-abal. Maka kami Konawe membuat terobosan. Mungkin kami lah yang pertama kali mungkin untuk di Sulawesi Tenggara membuat satu terobosan pendaftaran media. Itu kami buka sistem. Jadi pendaftarannya melewat sistem. Jadi kalau mereka tertolak, berarti Kominfo bukan Kominfo yang menolak. Iya benar. Sudah sistem yang menolak. Kelengkapan daripada berkasnya itu kan. Kemarin di tanggal 27 kami verifikasi media yang ada di Kota Kendari provinsi ya di Kendari. Yang tersaring untuk Kendari cuma 19 media. Cuma 19 media. Itu yang legal ya, Bu ya? Yang Sisanya ilegal. ya. Sisanya ilegal. Jadi Selebihnya tidak bisa. Tidak bisa. Pokoknya semua harus ini Bagus juga ya. terintegrasi Yang buat sistemnya dari dari Kominfo itu sendiri. Kalau mungkin melihat besarannya anggaran kami dengan media yang kami rekrut cuma sekian, kemungkinan besar itu anggaran tidak akan habis. Tidak akan. Karena anggaran kan kemarin dianggarkan banyak media ya, ternyata yang tersaring cuma. Iya, pengalaman dari Humas kemarin Pak memang banyak media. Setelah kami buka pendaftaran secara lewat sistem itu, maka muncullah media tersaring dengan sendirinya. Luar biasa. Untuk 19 media yang tadi disebutkan ya Bu ya, dan itu sudah legal. Ya, berarti bukan melalui Kominfo Konawe lagi ya, yang sistem yang menjawab, sistem yang menjawab. Itu salah satu kinerja atau benar terobosan inovasi yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Konawe yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kabid IKP langsung. Kayaknya dari tadi Bapak yang berbaju biru ini sedikit ingin. Dia ada program WTS-nya, ada program pelatihan. Program WTS ya Pak. Ini juga bisa dicontoh ya program WTS itu namanya WTS. TTS Pak, ada enggak? Program TTS, teman tapi mesra. Program dari pembangunan BTS ini di daerah BTS. Itu alhamdulillah Buton untuk sampai dengan 2022 ini target dari kementerian itu ada 8 titik. Karena Kabupaten Buton sudah keluar daerah 3T sehingga Opsel yang punya kewajiban. Sedangkan kementerian dengan Opsel itu 2021 sampai 2022 itu ada 2.435 titik. Yang menjadi 3.430 seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Buton dapat 8 titik. Dan untuk yang 2021 kemarin sudah ada 2 titik yang menyelesaikan pembangunannya. Dan masyarakat sangat bersyukur, terutama di Desa Lawele, Kecamatan Lasarimu, dan Desa Todanga, Kecamatan Kapuntori. Ya, daerah perbatasan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua untuk seperti tadi Kadis Kominfo Kota Bau-Bau itu peningkatan SDM, dan alhamdulillah kami Buton juga mendapat program sama dengan Konawe. Hanya kami dapat 4.000 peserta untuk pelatihan IT, UMKM, pelajar SMK dan ASN dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasinya sendiri. Untuk
Bapak Iwayan Swastika selaku Nyoman. Iwayan. Aduh, Ada mohon diingat, maaf. ada deh. Iya. Malah bahayanya deh. Mohon maaf, Bapak I Nyoman Swastika selaku Kadis Kominfo Kolaka, Kabupaten Kolaka. Menanggapi tentang pelaksanaan yang diatur dalam rancangan Permendagri tentang sistem informasi, manajemen sistem informasi atau sistem informasi pemerintahan daerahnya. Menurut Bapak itu bagaimana yang ada dijalankan di Kolaka, seperti apa? Pertama sebelum saya menjawab itu, saya ingin menanggapi dari Kota Bau-Bau? Kadis Bau-Bau dengan Buton terkait pembangunan BTS. Sekarang kan sudah boleh ya Pemda membangun sendiri. Ya. Karena kami di Kolaka sudah memiliki satu, kami ingin membuat karena selama ini kenapa Kominfo itu dipandang sebelah mata, karena tidak berpenghasilan. Tidak berpenghasilan. Ya. Nah, untuk berpenghasilan dengan kebijakan pembangunan BTS yang baru sekarang, bisa Pemda untuk membangun. Nanti akan kita Sewakan ke provider. Nah, itu. Sehingga Kominfo juga berpenghasilan. Iya. Ya. Kalau hal itu masih banyak yang blank spot, yang Pak Kadis Buton katakan BTS, kenapa tidak Kominfo Mandiri ya, swadaya. Ya. Saya pikir kalau itu ada PAD-nya, saya kira pimpinan daerah pasti setuju. Tinggal kita bagaimana membuat kelayakannya, membuat kerjasamanya dengan provider, ya, sehingga semua ya tower yang ada di Kabupaten BTS itu kita bangun. Anggarannya satu itu berapa ya? Kemarin saya sudah melakukan meeting lewat Zoom dengan seluruh provider, yaitu Telkomsel, Indosat, ya dipimpin langsung oleh kementerian, ya tergantung jarak ya, diameter. Enggak, maksud membangun boosternya itu, membangun towernya. Berapa? Membangun towernya. Dalam berapa tingginya tadi kelayakan Itu kan dia berapa? Itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, ya. Nggak usah berharap ke berapa satu tower, Pak? Mendirikannya anggarannya berapa satu? Dengan ketinggian berapa? Antara 700 juta sampai dengan 1,2 miliar. Masya Allah, tabarakallah. 1,2 miliar. Dan itu dipakai dalam jangka 30 Iya. tahun. Ya. Jangka 30 tahun ya Pak ya, cukup Oleh lama. karena itu kami juga di Kolaka, kebetulan kami di Kominfo diberikan peran dalam rangka pengembangan destinasi wisata. Kebetulan desa Sani-Sani itu jadikan ikon sebagai desa wisata. Jadi kami akan berupaya membangun, ya, kami sementara membuat rancangan anggarannya dan kita konsultasikan. Itu kami juga akan meminta tim-tim ahli ya untuk menentukan titik ya, titik signalnya ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Kolaka, ya kami jujur saja kami bersyukur ya punya pimpinan yang melek TIK ya. Melek teknologi apa? Ya, melek teknologi. Akhirnya ketika kami punya program-program itu beliau respon dengan cepat. Ya, jadi apa yang Ibu ketahui tentang Bapak tentang Kolaka sudah begitu kenyataannya. Sudah begitu adanya ya Pak. Dan justru kami ini kekurangan sumber daya. Walaupun uang kami ada, tapi SDM tidak mampu membuat program, ya kami selaku penanggung jawab anggaran juga akan menolak uang itu. Iya benar. Ya, karena itu berkaitan dengan Pengelolaan pertanggungjawaban. pengelolaan. Oleh karena itu kami merekrut ya tenaga honorer, ya tenaga lepas ya. Sourcing? Ya, belum. Belum Ya. Nanti mungkin di 2004 kita lakukan. Ya. 2024. Dan kami mempunyai mengalokasikan dana untuk tenaga honorer itu 870 juta 800 per tahun. per Ya. tahun. Untuk tenaga honorer. Mohon maaf Pak, untuk semuanya atau hanya untuk untuk Kominfo saja? Ya, jadi, Di bidang teknologi ini? Ya. Jadi ada Sama yang kan? programmer, Ya. itu di Sama, atas sama UMR bawah. semua di atas UMR. Ya. Di atas UMR Ya, semua. karena kami memang membutuhkan mereka seperti itu. Jadi kita juga dalam penerima rekrutan itu kita
seleksi. Tidak asal terima, seleksi. P3K Pak ya? Ya, seleksi. Ya. Belum Seleksi. bukan P3K. Oh bukan. Bukan P3K. P3K Dia bayar sendiri dia. Tahun depan kalau tidak salah ya. Kami kemarin dapat promosi 3 orang. Memang dianggarkan di hotel Kolaka, mereka. Ya. Nggak ada yang lolos di Kolaka. Oh. Nggak ada yang lolos. Nggak ada yang memenuhi Karena ada syarat. asesmen ya. Ya, sesuai memenuhi syarat. Nah, karena itu kami membuka kesempatan bagi adik-adik yang mempunyai keterampilan kemampuan. Kami butuh sekarang editing satu orang, terus Promosi reporter satu orang, ya, dan tinggal 2 kita butuhkan, dan itu upahnya ya di atas UMR. Di atas. Di atas UMR. Luar biasa ya kalau kamu Sangat luar biasa. Sangat luar biasa Iya, ya. sangat luar biasa. Makanya itu pentingnya kita gabung-gabung ceritakan gini bisa kita Iya. mengambil idenya kan. Menyatukan satu tujuan sebenarnya. Ya, Pak. Kan itu ya. tugas kalau di sekolahan itu bilang PR. Ya, PS kan yang memang sangat- peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 itu tentang SPBE itu kan sesungguhnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, akuntabel, transparan. Itu dibutuhkan dibutuhkan 3 faktor yang utama, termasuk yang pertama adalah sistem. Ini tadi menyinggung apa yang dikatakan kan sistem, kemudian sumber daya, manusia. kemudian yang berkelanjutan. Kalau kita memang ada anggaran seperti Kolaka yang kemudian kita mencari SDM-nya, itu juga sesungguhnya penting untuk SDM-nya ini anak-anak kita. Tapi sebetulnya di Kolaka juga kan banyak yang kreator-kreator yang bisa kayak begitu ya Pak untuk menerima mereka. Kalau saya di Bau-Bau saya menerima satu untuk itu khusus editing seperti ini saya menerima tenaga kreator dan Intinya melibatkan anak-anak muda. anak-anak muda. Biar lebih anak milenial. Soalnya kan kita sekarang sudah 4 titik Ya, ini. betul. Ya. Karena kan kita di Kominfo ini, Punya Kominfo skill kita di ini situ. ada Iya, ada benar. YouTube Kominfo kita, ada Instagramnya khusus Facebook, Kominfo, ada banyak Facebook media, Kominfo, ya. Oh, iya. ada ini. Nah, kalau kita kelola sendiri kayaknya tidak terlalu menarik. Iya. Jadi kita membutuhkan tenaga-tenaga kreator. Jadi kalau ada yang tenaga kreator dari Kota Kendari yang mau digaji, Aduh. sekolah kayak ke Bau-Bau. Saya agak ini ya Pak. Kami di Kolaka, Pak. Relawan TIK juga kami libatkan. Iya. Terus ada binaan kami yang khusus di media, ada kita bina khusus juga di tim kreatif. Tim Itu kreatif itu konten tergabung kreatifnya. dari ada YouTuber, ada semua ada di dalam. Makanya diserahkan ke itu. Rencana Kami di Busel juga sebenarnya sudah punya tim-timnya juga itu anak-anak muda. Kemudian kami juga punya Popdarwis, itu juga kumpulan anak-anak muda yang kreatif, yang mau bikin konten yang menarik tentang daerahnya atau kecamatan desanya. Itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kalau saya bilang tadi berkolaborasi dengan anak muda itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Iya, dan karena dalam waktu dekat ini Bu, kami akan membuat lomba konten. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Tema terkait pertama budaya, pariwisata dan pembangunan. Dan itu mungkin ya kita Sama saya cerita pendek. Iya. Membuat Bapak cerita pendek. Saya- Kayaknya semuanya ini Film pendek. punya ini deh, Film pendek. apa namanya? visi yang sama Iya, ya. ibaratnya kayak menyempurnakan gagasan ya. luar biasanya ditampung jadi booming begitu Ya. semoga ya Pak ke Kita depannya hanya tahun menyempurnakan 2022. dengan Oke, institusi Bapak. lain. Mohon maaf, untuk harapan dari Kadis dan juga Kabid IKP sendiri terkait Kominfo di tahun baru 2022 masih bulan Januari. Jadi kita masih bisa bilang tahun baru ya Pak. Dari Pak Sudirman dulu deh, harapannya apa Pak? Untuk Ya, harapan kami semoga ke depan Kominfo semakin jaya. Amin. Masalah Jaya. Ya. Untuk Bapak Iwayan. Iwayan Ini lagi. dong, Ma. Aduh, ada apa ya dengan nama Wayan itu, ada apa? Ada apa? Ini nyoman Jangan sampai layangan putus. Kominfo peminat layangan Iya. putus loh. Bapak sendiri harapannya. harapan kami tentu ya secara menyeluruh ya, bukan cuma Kolaka. Diskominfo itu bangunlah dulu diri sendiri. Ya, Mengenali diri sendiri. bangun dan buktikan kepada OPD lain, kepada masyarakat, kepada pimpinan bahwa begitu penting ya tugas-tugas Kominfo. Tugas-tugas Kominfo. Diri sendiri dulu ya Pak. Kalau ibu yang cantik berjilbab abu-abu grey ini harapan sendiri Pak. Ibu, mohon maaf.
Kominfo selalu yang terdepan. Kominfo selalu yang harus selalu yang terdepan. Memang kalau perempuan ya itu harus maaf. ladies first. Jadi memang harus terdepan. Terdepan ya. Nggak boleh yang kedua Nggak boleh ya, ke Bu, ya? belakang. Nggak boleh yang kedua ya. Iya, kalau untuk Bapak Kadis di sebelah saya ini. Saya ada dua. Oh, ada dua. Yang pertama pusat pemerintah daerah harus mendukung sepenuhnya Kominfo. Kita sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan pusat banyak yang turun ke provinsi ataupun ke daerah-daerah untuk bagaimana kemudian Kominfo ini bisa dikenal. Yang kedua, untuk kita internalnya Kominfo, kita harus berdaya. Peningkatan kualitas sumber daya kita di Kominfo untuk orang-orang kita di Kominfo ini sangat penting. Jangan sampai kita yang ada di Kominfo justru gagap atau gagal teknologi. Ya, jadi sehingga memang ada dua ini tadi. Kita penguatan diri kita itu menjadi penting. Peningkatan kualitas sumber daya itu menjadi penting. Sehingga nanti orang bilang, wah pantas memang di mana-mana Kominfo. Mohon maaf ya, kalau di bawah itu kalau sudah ada Zoom apa semua itu, dia bilang, Kominfo belum datang, belum jadi ini semua. Padahal bisa dilakukan semua. Nah ini peningkatan kualitas sumber daya begitu. Jadi itu ya. Pokoknya dua tadi ya Pak harapannya. Dan untuk Ibu Kadis di sebelahnya ini yang hari ini temanya kayaknya sangat elegan dengan warna hitamnya. Bagaimana Bu harapan ke depannya? Ya, kalau saya sebenarnya lebih kepada kita sudah punya regulasi. PBE ya. Itu payung hukum kita. Yang jelas kita harus membangun yang namanya manajemen tata kelola, manajemen sumber daya manusia. Itu tadi sudah dijelaskan. Manajemen infrastrukturnya. Nah, kita boleh mengevaluasi ketiga-tiganya ini. Apakah kita sudah bisa mengatur tata kelola, termasuk proses bisnisnya kita sudah tersusun dengan baik atau tidak? SOP-nya kita terhadap aplikasi sudah ada atau tidak? Kemudian manajemen infrastruktur. Kalau tadi Bapak-bapak bilang ada blank spot atau WTS, kita di Buton Selatan, Bu, itu sekitar dari 70 desa kelurahan 61, coba bayangkan. Memang dimaklumi, daerah kami itu di Buton Selatan itu daerah kepulauan. 4 kecamatannya di pulau-pulau kecil. Dan itu harusnya sekali lagi saya sampaikan, harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, kabupaten, kota yang saling mendukung, menyuarakan bahwa betapa pentingnya Kominfo. Dan tidak lupa, provinsi tetap harus menjadi ketua di dalam rombongan ini. Benar bahwa sekali. Kita butuh yang seperti itu. Kemudian sumber daya manusia. Kalau tadi mungkin dari Konawe atau dari Kolaka sudah punya kerjasama dengan Makassar untuk sumber daya manusianya, insya Allah Buton Selatan. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Itulah. Yang jelas kita ingin sadar diri, sadar tupoksi dan fungsi bahwa kita ini sangat strategis dan sangat penting, itu intinya, dan harus menjadi pokoknya harus ya Bu ya. Ujung-ujungnya menjadi terdepan. Iya benar. Nggak mau jadi orang kedua. Iya Sobat Mikom, baiklah itulah tadi saran dan harapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu Kadis yang ada di sini dan juga Kabid IKP Kabupaten Konawe terkait dengan Kominfo Kabupaten dan Kota di kedepannya, apalagi kita masih tahun baru 2021 ini. Banyak sekali informasi dari perbincang-bincang santuy nan manja kita hari ini bersama Bapak Kadis dan Ibu Kadis, Ibu Kabid yang kece luar biasa yang sudah jauh-jauh datang dan meluangkan waktunya berbincang bersama kami di sini. Dan kita akan kembali dengan bintang tamu yang menginspiratif lainnya, tentunya bersama saya Sufian Malisa. Dan Sobat Mikom jangan lupa untuk memfollow dan mensubscribe channel YouTube dari Diskominfo dan juga Garbarata TV. Channelnya ada di bawah ini. Bapak bisa lihat? Siap. Bisa lihat. Ada di bawah. Jangan lupa channelnya Lodida Salam 71 dan channel Kominfo Kota Bau-Bau guys. Kota Bau-Bau guys. Baiklah, akhir kata saya Sufian Malisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID. Dadah. Assalamualaikum.